Oke teman-teman, sekarang kita akan membuat halaman-halamannya, yang mana kalau misalkan dia login sebagai admin, maka dia akan diarahkan ke dashboard admin. Akan tetapi kalau dia login sebagai users, maka akan diarahkan ke dalam dashboard users. Langsung saja, silakan teman-teman kembali lagi kepada Visual Studio Code-nya. Dan di sini kita akan buat yang admin dulu ya. Nah, di sini location admin/dashboard yang berarti teman-teman harus membuat folder bernama admin. Oke, saya akan buat folder namanya adalah admin. Kemudian di dalamnya ada file namanya adalah dashboard.php. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini karena tadi dia berasal dari login, saya tentu saja harus mengambil session yang dia bawa ya. Makanya saya set session start, kemudian juga harus memastikan di sini ya. I set session gimana sih? Session saya akan ambil beberapa session. Yang pertama itu adalah users ID dan atau aja kali users ID atau session berupa role yaitu adalah admin. Oke, ini kenapa error? Session users ID. Oke, ini kurang. Nah, ini harusnya seperti ini ya. Oke. Oke. Nah, jadi kita nanti akan mengecek nih session yang login. Kalau dia user ID ataupun role-nya adalah admin, maka nanti dia akan diarahkan ke halaman si dashboard.php. Ya, jadi gunanya logikanya itu seperti itu ya. Nah, di sini saya akan set header dan akan meletakkan dia di index.php. Oke, index.php. Sebentar. Saya takut sesat ini, bentar. Bentar ya. Saya coba exit dulu di sini. Oke. Jadi gini, dashboard.php ini kan adalah halaman yang akan diakses oleh admin. Nah, di sini saya lupa memberitahu bahwa ini artinya adalah tidak. Nah, maksudnya adalah jika session yang login, entah itu berdasarkan users ID atau role-nya adalah admin, dan ternyata tidak, maka dia akan dilempar ke halaman utama ya, ke halaman login. Nah, itu, sorry, tadi saya agak sedikit sesat. Nah, kemudian di sini saya akan tambahkan H1, misalkan ini dashboard. Oke, sekarang saya akan back lagi ke browsers. Saya akan reload. Saya akan rubah ya users yang tadi, atau misalkan saya buat users baru deh. Oke, misalkan di sini admin, emailnya admin, passwordnya 123456778. Nah, kemudian saya akan login sebagai admin, daftar sebagai admin. Saya klik register. Nah, ini udah berhasil ya terregister. Sekarang saya akan coba login sebagai admin 5678. Saya klik login. Nah, kita berhasil diarahkan ke halaman si dashboard admin ya. Nah, kalau teman-teman misalkan copy nih linknya, terus teman-teman buka new incognito Windows ya, maka dia nanti akan diminta untuk login dulu. Yaitulah kegunaan session ya, jadi lebih aman juga, nggak bisa diakses sembarangan. Sip, ini untuk dashboard admin. Sekarang kita akan buat untuk yang si mana? Ini si users ya. Oke, kita akan buat untuk si user. Oke, silakan teman-teman buat satu buah folder, namanya adalah user. Kemudian masukkan buat file namanya adalah index.php. Nah, ini isinya sama ya, isinya sama seperti di dashboard PHP. Teman-teman bisa copy aja, masukkan ke users index.php. Nah, berarti ini sessionsnya saya akan rubah sebagai user. Udah gitu aja ya. Terus berarti langkah selanjutnya ya, teman-teman tinggal rubah di sini, misalkan ini dashboard user.
Oke, sekarang kita uji coba ya. Ini saya akan kembaliin lagi dia ke index.php untuk login. Sorry, index.php. Nah, saya akan login yang pertama sebagai user 678 login. Nah, ini error ya, bentar. Ini open, please contact. Why? Hmm, oke, itu kenapa ya? Coba saya ke ini lagi, saya ke bagian index, location, users, index.php. Oke, kenapa ya? Eh, why? Dia tidak mau ya. The server and contact, please contact system event index.php. Oke, saya coba lihat lagi nih sebentar. Location, admin dashboard, ini users, uh, index.php. Password data, password. Email, password, user where email. Ini kan tadi udah berhasil lah login. Why? Methodnya udah post juga. Tapi kenapa dia waktu kita login sebagai user malah diarahkan ke sini ya? Oke. Hmm. Ya udah deh, ini saya akan lanjut lagi di next video aja, biar nggak kelamaan.